Bab 3703. Pemusnahan 9 klan. Jalan api yang disebut-sebut ini bukanlah jalan api agung alam surgawi, melainkan api induk yang muncul dari kehampaan di awal kekacauan, awal mula penciptaan langit dan bumi. Api itu adalah sumber segala api. Mungkinkah itu api induk segala ciptaan? Pada kesempatan ini, tatapan si Duoluo semakin tajam. Ia harus menangkap pria ini hidup-hidup. Ia menyimpan terlalu banyak rahasia. Namun, bahkan jika ia berhasil menangkap Qin Chen hidup-hidup, ia tahu ia takkan mampu menarik api seperti itu padanya. Jika ia melakukannya, bahkan seorang yang mulia tingkat puncak pun tak akan mampu menahannya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tombak si Duoluo, yang telah berubah menjadi lubang hitam pekat, langsung memanjang, berubah menjadi tirai hitam yang luas, menghalangi api kedua yang mengerikan yang datang. Sebuah suara ledakan menggema saat tirai hitam itu bertabrakan dengan sinar kedua api kekosongan Qin Chen, memicu ledakan hitam putih yang mengerikan. Dalam hitungan detik, sinar kedua api kekosongan Qin Chen terhalang oleh tirai hitam pekat itu. Si Duoluo memanggil diagram visualisasi bintang dewa dan iblis agung, dan kekuatan bintang dewa dan iblis mengalir di sekujur tubuhnya. Tirai langit lubang hitam yang dibentuk oleh tombak hitam itu langsung memancarkan sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, menembus posisi Qin Chen bagai kilat. Saat sinar cahaya hitam ini lewat, ruang di sekitar Qin Chen menyusut dengan cepat, seolah-olah alam semesta runtuh. Masanya menyusut menjadi satu titik, membentuk lubang hitam. Seolah menunggu saat ruang menyusut menjadi satu titik, tepat ketika cahaya lubang hitam akan menembusnya. Bang! Suara teredam lainnya bergema. Dan posisi Qin Chen tertusuk oleh cahaya hitam, membentuk riak-riak di kehampaan. Riak-riak ini tidak menghancurkan kehampaan, tetapi bahkan lebih mengerikan daripada jika itu telah menghancurkan kehampaan. Kekuatan riak-riak ini mengumpulkan kekuatan lubang hitam, memenjarakan Qin Chen sepenuhnya. Jelas bahwa tujuan si Duoluo bukanlah untuk membunuh Qin Chen, tetapi untuk menangkapnya. Chen, banyak orang di rumah Guanghan menyaksikan pemandangan di bawah. Saraf mereka gemetar. Namun mereka tak punya hak untuk campur tangan. Mereka tahu jika mereka bergegas keluar, mereka tak hanya akan gagal menyelamatkan Qin Chen, tetapi mereka hanya akan menyebabkan masalah besar baginya. Bunuh. Pada saat ini, Chaos Poison Lord meraung. Tubuhnya dipenuhi kekuatan kekacauan, menyerbu ke arah si Duoluo. Ia membakar esensi kekacauannya sendiri. Sebuah jurus berbahaya baginya, yang baru saja pulih dari luka-lukanya. Tetapi saat ini, ia tak peduli lagi. Manusia biasa. Pergi dari sini. Si Duoluo meraung. Sebuah lubang hitam cahaya meledak di hadapannya. Di atasnya, sebuah patung dewa, iblis, dan bintang muncul, menjulang tinggi dan memancarkan cahaya tak terlihat. Patung itu bertabrakan dengan Chaos Poison Lord dengan bunyi gedebuk yang menggelegar. Dengan bunyi gedebuk, Chaos Poison Lord terpental, berlumuran darah. Dadanya, yang ditelan oleh lubang hitam cahaya, langsung terkorosi dengan luka-luka berlubang. Ia terluka parah dan memuntahkan darah. Bahkan makhluk sekuat tubuh kekacauan primal pun tak mampu menahan serangan si Duoluo. Lagi pula, si Duoluo adalah yang mulia manusia tingkat puncak. Jauh lebih unggul daripada yang mulia racun kekacauan. Meledak. Namun, karena serangan yang mulia racun kekacauan, Qin Chen memanfaatkan kesempatan itu, melapisi tubuhnya dengan lapisan api void. Dengan suara keras, ia langsung meledakkan kehampaan, melepaskan diri dari belenggu si Duoluo. Di dalam kehampaan, Qin Chen terengah-engah, wajahnya muram. Gagal, tanpa diduga. Api void tak mampu membunuh si Duoluo. Qin Chen merasakan keputusasaan di hatinya. Tapi, sekali lagi, jika seorang yang mulia manusia tingkat puncak dikalahkan dengan mudah, maka ia akan terlalu lemah. Si Duoluo mengerutkan kening. Qin Chen ini benar-benar merepotkan. Dengan api void yang dimilikinya, menangkapnya bukanlah tugas yang mudah. Tiba-tiba, si Duoluo melirik rumah Guanghan di bawah. Seringai tersungging di bibirnya. Bang! Sinar cahaya lubang hitam meletus dari tubuh si Duoluo. Ini adalah kekuatan asal terbakar. Cahaya lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung melesat ke arah rumah Guanghan di bawah.
Gemuruh. Seluruh rumah Guanghan bergemuruh. Dan perisai cahaya pelindung bergetar hebat. Mengeluarkan suara ledakan. Kali ini, si Duoluo menyerang dengan sekuat tenaga. Bahkan dengan perlindungan Yukian Sui. Cahaya perisai bergetar hebat. Mengeluarkan suara gemuruh saat mengalahkan bebannya. Nak, menyerahlah sekarang. Atau semua orang di bawah akan terkubur bersamamu. Kata si Duoluo dengan seringai sinis. Bahkan menggunakan nyawa Yukian Sui dan yang lainnya untuk mengancam Qin Chen. Sungguh tercela. Penguasa racun kekacauan sangat marah. Apakah ini benar-benar seorang master manusia dari Istana Dewa Bintang? Salah satu faksi manusia teratas. Perilaku seperti itu bahkan lebih jahat daripada para iblis. Chen, tinggalkan kami sendiri. Teriak Yukian Sui dan yang lainnya panik. Menyemburkan darah saat mereka berjuang untuk bertahan di bawah serangan si Duoluo. Kau mengancamku. Terkutuk. Qin Chen memelototi si Duoluo. Matanya dipenuhi amarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menggunakan nyawa warga prefektur Guanghan yang tak terhitung jumlahnya dan keluarga serta teman-temannya sendiri untuk mengancamnya. Faksi manusia teratas yang disebut-sebut ini sungguh menjijikkan. Apa, kau tidak mau menyerah? Apa kau akan menyaksikan orang-orang yang kau cintai dan teman-temanmu mati di depan matamu? Si Duoluo melayang dengan bangga di langit. Mengendalikan situasi. Dengan seringai di wajahnya. Seharusnya kau juga punya orang-orang terkasih di sini, kan? Kau punya banyak teman dekat. Aku agak iri. Sayang sekali mereka semua akan mati karenamu. Tapi, sebelum, aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Kata si Duoluo dengan nada mesum. Tak tahu malu. Raung Chaos Poison Lord. Hahaha. Tak tahu malu. Ya, aku memang tak tahu malu. Bagaimana kau pikir aku bisa kembali hidup-hidup dari medan perang semua ras? Bagaimana aku bisa menjadi manusia paling terhormat di dunia ini di mana yang kuat dihormati? Siapapun yang tidak tahu malu pasti sudah lama mati. Si Duoluo menyeringai. Ekspresinya gila. Untuk menjadi lebih kuat. Apa yang dimaksud dengan tak tahu malu atau tidak? Kekuatan adalah segalanya. Hahaha. Tiba-tiba, Qin Chen tertawa terbahak-bahak. Tawanya begitu liar sehingga si Duoluo tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Saat ini, anak ini masih bisa tertawa. Aku menertawakanmu karena begitu naif. Apa kau benar-benar mengira aku idiot? Jika aku menyerah padamu, aku benar-benar akan mencari kematianku sendiri. Lalu, apa kau akan membiarkan orang-orang di rumah Guanghan pergi? Qin Chen menatap Yukian Sui dan yang lainnya dalam-dalam. Lalu tatapannya berubah menjadi sangat tajam dan dingin. Si Duoluo, seperti katamu, di tempat seperti alam surga, siapapun yang tidak tahu malu pasti sudah lama mati. Jadi, kau benar, di rumah Guanghan, ada kekasih, kerabat, dan teman-temanku. Tapi kenapa? Tak ada yang lebih penting dariku. Bunuh mereka semua. Tapi mulai hari ini, aku, Qin Chen, akan mengawasimu, si Duoluo. Selama aku belum mati, aku, Qin Chen, akan melawanmu sampai mati sampai ke-9 klanmu musnah. Aku, Qin Chen, bersumpah. Bab 3704 Perubahan Qin Chen. Penguasa racun keos. Ayo pergi. Qin Chen menyelesaikan kata-katanya. Bahkan tanpa menoleh. Dengan teriakan pelan, ia dan penguasa racun keos langsung melemparkan serangkaian bendera formasi. Dengan dengungan, sebuah susunan teleportasi sederhana terbentuk. Sebelum si Duoluo sempat bereaksi, Qin Chen dan penguasa racun keos melangkah masuk. Kilatan cahaya menyambar, dan Qin Chen langsung berteleportasi ke kehampaan yang jauh, mencoba melarikan diri. Ini, si Duoluo sendiri tercengang. Qin Chen ternyata telah mengabaikan orang-orang di rumah Guanghan, meninggalkan semua orang di sini dan melarikan diri sendirian. Ia bahkan lebih tidak manusiawi daripada dirinya sendiri. Chen, banyak orang dari paviliun Chendi di rumah Guanghan juga tercengang. Namun Ji Wuxue, Yukian Sui, Jiru Yue, dan Murong Bingyun semuanya memucat. Bajingan ini, Murong Bingyun menggertakkan giginya. Matanya memerah. Sialan, teriak si Duoluo dengan marah. Ia telah menyerang rumah Guanghan hanya untuk menggunakannya sebagai ancaman bagi Qin Chen. Siapa sangka Qin Chen akan mengabaikan rumah Guanghan dan benar-benar kabur sendirian. Ia tak bisa berkata-kata. Dengan kepergian Qin Chen dan Chaos Poison Lord,
Si Duoluo memang bisa dengan cepat menerobos rumah Guanghan dan membunuh atau menangkap semua orang di sana. Tapi kenapa ia harus menangkap mereka? Ia telah menyerang rumah Guanghan untuk memaksa Qin Chen keluar. Sekarang Qin Chen telah melarikan diri. Bahkan jika ia membunuh semua orang di sana, apa gunanya? Boom! Si Duoluo tak lagi peduli untuk menyerang rumah Guanghan. Dengan sekejap, ia langsung lenyap ke dalam kehampaan. Melesat menuju tempat Qin Chen menghilang. Mengejarnya dengan panik. Bocah, kau pikir kau bisa lolos dari genggamanku? Mata si Duoluo dipenuhi dengan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat si Duoluo pergi, kehampaan yang tak berujung itu perlahan kembali normal. Dan rumah Guanghan langsung kembali damai. Qin Chen, apakah dia yang memancing si Duoluo pergi? Hati Yu Qiansui dan yang lainnya langsung dipenuhi ketakutan. Sementara yang lain mungkin meragukan apakah Qin Chen benar-benar telah meninggalkan mereka. Yu Qiansui dan yang lainnya tahu betul bahwa tujuan Qin Chen hanyalah menggunakan dirinya sebagai umpan, memancing si Duoluo pergi, dan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Bajingan itu, kenapa dia kabur sendirian? Umpat Murong Bingyun. Tetapi saat melakukannya, air mata menggenang di matanya. Baiklah, berhenti bicara. Sekarang bukan waktunya untuk ini. Kita harus menemukan cara untuk mencegah pengorbanan Qin Chen sia-sia, kata Ji Wuxue muram. Wajahnya pucat pasi. Pada titik ini, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Qin Chen telah berusaha keras untuk memancing si Duoluo pergi, dan mereka tidak boleh membiarkan usahanya sia-sia. Boom! Ke dalam kehampaan, Qin Chen, dipimpin oleh Chaos Poison Lord, melarikan diri dengan panik. Yang satu mengaktifkan hukum ruang, yang lain mengaktifkan kekuatan Chaos Lord. Di belakang mereka berdua, aura mengerikan mengunci mereka, mengejar mereka dengan kuat. Si Duoluo ini benar-benar telah menyusul. Dalam kehampaan, Qin Chen, yang terpaku pada pandangan si Duoluo, tanpa ekspresi di wajahnya, melainkan damai. Wuxue dan yang lainnya, seharusnya aman untuk saat ini. Qin Chen menghela napas lega. Selama si Duoluo menyusul, rumah Guanghan pasti aman. Tuan, kita mau kemana sekarang? Tanya Chaos Poison Lord dengan wajah pucat. Dikejar oleh seorang master manusia tingkat puncak terlalu menegangkan dan mengasyikkan. Larilah. Larilah dari alam surga timur. Sejauh yang kau bisa, bawa aku dulu. Dan aku akan menyiapkan beberapa hal. Setelah Qin Chen selesai berbicara, dengan suara mendesing, ia memasuki cakram giok penciptaan Qian Kun. Ya Tuhan, Chaos Poison Lord terdiam. Bukankah terlalu berlebihan membiarkannya lolos hanya dengan Qin Chen? Tapi aku, Chaos Poison Lord, telah melihat banyak hal di medan perang Myriad Raches. Si Duoluo, ikuti saja aku. Chaos Poison Lord, yang diselimuti kekuatan kekacauan, melesat menembus kehampaan. Meskipun ia tidak bisa sepenuhnya lolos dari kejaran si Duoluo, tidak akan mudah bagi si Duoluo untuk mengejarnya dalam waktu singkat. Boom! Kedua Master Agung itu melesat dengan liar melintasi alam surga timur. Anak ini benar-benar bisa lari. Si Duoluo merasakan kehadiran samar di kejauhan. Sangat marah. Karena lawannya sangat pandai menghindar. Ia pikir ia bisa dengan mudah mengejar. Tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa lawannya akan begitu licik dan sulit dihadapi. Boom! Ia berubah menjadi cahaya gelap dan bergerak melintasi alam surga timur. Dao surgawi bergemuruh. Geram atas tindakannya. Ketika si Duoluo berjalan melintasi alam surgawi timur, sebuah penglihatan yang mencengangkan terbentang. Auranya begitu luar biasa sehingga bahkan seorang master seperti itu pun dapat berjalan menembus kehampaan, menangkapnya dengan sekuat tenaga. Langit dipenuhi teratai hitam, yang ditransformasikan oleh energi, cemerlang dan berkilau, terus mekar. Saat ia berjalan melintasi langit dan bumi, menapaki lautan bintang, langit bergemuruh, ladang bintang bergetar, dan hukum langit dan bumi pun tunduk padanya. Ia tampak menapaki pelangi ilahi, begitu menyilaukan hingga menyilaukan mata. Ia melintasi lautan bintang, menembus kehampaan. Pemandangan itu begitu mengerikan sehingga bahkan para master teratas dari berbagai faksi alam surgawi timur pun bergidik ketakutan. Jiwa mereka gemetar. Tingkat kekuatan apa yang dimiliki master ini? Melewati alam surgawi timur. Aura puncak manusia mulia.
menanamkan rasa penindasan yang tak tertandingi di alam surgawi manapun, menyebabkan semua orang gemetar dan bersujud di tanah, merasakan tekanan yang hebat. Mereka bisa melihat, di lautan bintang yang jauh di luar alam surgawi, pelangi ilahi yang mempesona, hujan cahaya, dan kobaran api yang berkobar di seluruh alam semesta. Aura yang dibawanya sungguh menakjubkan dan mengagumkan. Seolah-olah ratusan matahari hitam yang membara berkumpul, membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Ia berjalan di sepanjang jalan pelangi ilahi yang gelap gulita, melintasi langit. Beberapa orang juga merasakan sekilas aura penguasa racun kekacauan. Kekuatan yang sama dahsyatnya, meskipun lebih halus, melintasi langit, satu demi satu, seperti mengejar bintang dan bulan. Pemandangan itu mengejutkan dan mengerikan. Kaki si Duo Luo menginjak aturan. Meskipun gerakan penguasa racun kekacauan sangat rahasia dan metodenya licik, ia tetap menangkapnya. Terkunci di mata berbintangnya. Tak mampu melarikan diri. Ia perlahan mendekat. 1 hari kemudian, boom. Keduanya tiba di daerah terpencil di alam surga timur. Mendekati tepi alam surga timur. Daerah itu sangat terpencil, dengan bintang-bintang mati yang bergeser di mana-mana. Retakan di kehampaan berkelebat. Konon, tempat ini dulunya merupakan celah di alam surga timur. Di zaman kuno, sebuah formasi yang dahsyat telah terbentuk. Meskipun telah pulih, formasi itu masih tetap hancur berkeping-keping. Aura yang samar dan mematikan masih tersisa. Aura yang menakutkan. Tuan, aku hampir menyusul, kata Chaos Poison Lord dengan cemas. Setelah sehari semalam mengejar, si Duo Luo telah sepenuhnya menguncinya dan dengan cepat mendekat. Ia akan segera disusul. Swiss. Sesosok muncul di samping Chaos Poison Lord. Itu adalah Qin Chen. Matanya dingin dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Chaos Poison Lord merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diri Qin Chen. Tetapi ia tidak dapat segera memahami apa itu. Bab 3705. Menelan pil gila. Setelah Qin Chen muncul, ia segera melemparkan bendera formasi. Bendera-bendera ini, yang membawa aura dingin yang tak tertandingi, membentuk formasi kehampaan yang luas, membentang langsung ke kedalaman kehampaan yang tak berujung. Ini, Chaos Poison Lord terkejut, karena ia merasakan sedikit hawa dingin dari formasi itu, embusan yang agak mirip dengan kekuatan iblis dan kegelapan. Ini adalah formasi teleportasi ruang angkasa. Masuklah dan lanjutkan pelarianmu untuk mengulur waktu. Dengan kata-kata ini, Qin Chen menghilang sekali lagi, memasuki cakram giok penciptaan Qian Kun. Chaos Poison Lord terdiam. Ia sudah berlari seharian penuh, dan sekarang ia harus berlari lagi. Namun, saat ini, ia tak punya pilihan selain berlari. Ia tak bisa mengalahkan mereka. Jadi apalagi yang bisa ia lakukan selain berlari? Bas, dengan satu langkah, Chaos Poison Lord menghilang ke dalam formasi teleportasi ruang angkasa. Sosoknya langsung lenyap. Sesaat kemudian, sesosok muncul dengan cepat. Bagaimana aura kedua orang ini tiba-tiba lenyap? Mata si Duo Luo dingin saat ia mengamati sekeliling. Tiba-tiba, ia melihat susunan teleportasi di dekatnya. Dan ekspresi serius langsung terpancar di wajahnya. Aura iblis, bukan. Sesuatu yang mirip dengan iblis dan kekuatan kegelapan. Tapi tidak sepenuhnya. Mungkinkah anak ini bersekongkol dengan iblis? Atau, seperti penguasa istana Yaomi, apakah ia telah mengembangkan kekuatan kegelapan? Si Duo Luo merasa seolah telah mengungkap rahasia besar. Aku tidak tahu dari mana anak ini mendapatkan begitu banyak susunan teleportasi. Setiap susunan teleportasi meninggalkan jejak setelah teleportasi. Mari kita lihat bagaimana anak ini lolos. Di antara alis si Duo Luo, sebuah mata seperti bintang terbuka, menangkap kekuatan ruang dan terus melacaknya. Ia kini semakin tertarik pada Qin Chen. Di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Setelah masuk kembali, Qin Chen segera mengeluarkan istana Zixiao Tusita dan tungku alkimia Wandao Qingjin dan mulai memurnikan ramuan tersebut. Qin Chen tahu ia tak mungkin lolos dari kejaran si Duo Luo. Jika ia ingin bertahan hidup, ia harus menjadi lebih kuat. Kultivasi Qin Chen saat ini baru berada di awal tahap setengah langkah martial venerable. Meskipun Qin Chen menyadari betul bahwa terobosan ke status venerable saat ini mustahil, sedikit peningkatan dalam kultivasinya akan sangat membantu.
Melalui warisan dari Skyfire Venerable, Qin Chen telah mempelajari banyak eliksir tingkat atas. Sebelumnya, Qin Chen tidak pernah mempertimbangkan untuk menggunakan eliksir untuk mencapai terobosan. Tetapi sekarang, ia tidak lagi peduli. Setelah memperoleh harta karun keluarga Kingsway dan Zuge, Qin Chen kini memiliki banyak material tingkat atas, belum lagi pohon ilahi Dao Surgawi. Yang mengejutkan Qin Chen, seiring pohon ilahi Dao Surgawi melewati cakram giok penciptaan Qian Kun, berbagai buah sumber Dao Surgawi di dalamnya telah memancarkan aura Dao Surgawi, tampak semakin matang, melampaui buah-buah yang awalnya dibudidayakan di alam rahasia Sky Poison Pill Venerable. Jelas, cakram giok penciptaan Qian Kun mengandung aura yang dapat meningkatkan pertumbuhan pohon ilahi Dao Surgawi. Namun, bukankah cakram giok penciptaan Qian Kun diciptakan oleh banyak individu kuat di benua Tianwu menggunakan esensi benua itu sendiri? Bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan luar biasa seperti itu? Qin Chen semakin merasa bahwa cakram giok penciptaan Qian Kun tidaklah sederhana. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. Qin Chen dengan cepat mengambil buah sumber Dao Surgawi satu persatu, dan api void dilepaskan olehnya. Dengan cepat menjilati dua tungku alkimia agung yang terhormat, dan mulai. Pemurnian pun dimulai, satu demi satu. Berbagai material dengan cepat dituangkan ke dalam dua tungku alkimia besar. Qin Chen, hampir tanpa ragu, memasukkan berbagai bahan berkualitas tinggi ke dalam tungku, memurnikan dengan panik. Dipercepat oleh kekuatan waktu, Qin Chen menghasilkan pil demi pil. Namun ia tak pernah berhenti, melanjutkan pemurniannya yang panik. Kegilaan Qin Chen mempercepat kekuatan waktu hingga mencapai titik maksimal. Hanya dalam setengah hari, sebulan penuh telah berlalu di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Dan Qin Chen telah memurnikan lusinan pil. Berbagai ramuan obat kuat, yang memancarkan aura mengerikan, ditempatkan di sekitar Qin Chen. Yang terendah di antara ini adalah pil Sein tingkat puncak, sementara sebagian besar adalah pil mulia setengah langkah. Masing-masing memancarkan aura yang tak tertandingi. Jika ramuan semacam itu tersebar di 4 alam surgawi, niscaya akan menimbulkan sensasi. Masing-masing akan menjadi harta yang sungguh menakjubkan. Namun sekarang, Qin Chen dengan santai menempatkannya di sekitar. Qin Chen dengan cepat membentuk formasi di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Ia membangun formasi pembangkit semangat, mengeluarkan vena suci tingkat atas satu demi satu. Semuanya adalah vena suci penguasa suci tingkat atas. Ia bahkan menempatkan setengah vena suci mulia yang diperolehnya dari keluarga Zuge di sekitar formasi. Awalnya ia bermaksud menggunakan vena suci mulia ini untuk memelihara cakram giok penciptaan Qian Kun dan pohon iblis dunia seribu. Bahkan sebagian untuk terobosan rumah Guanghan. Namun saat ini, ia tak perlu khawatir. Setelah menyelesaikan semua ini, Qin Chen duduk bersila dengan tenang di tengah formasi. Di sampingnya terdapat pil ilahi Dao Surgawi dan berbagai ramuan obat tingkat atas, memancarkan aroma obat yang kaya yang akan membuat setiap penguasa suci puncak merasakan sensasi hanya dengan sekali hirup, mendorong mereka untuk mencapai tahap mulia setengah langkah. Semut kecil dan api kecil menyaksikan dengan cemas dari pinggir lapangan. Mereka tahu tuan mereka sedang dalam kesulitan, tetapi mereka tak berdaya untuk membantu. Mereka berlari dengan panik, seperti semut di wajan panas. Qin Chen mengambil sebotol pil, meletakkannya di telapak tangannya, dan mulai berlatih seni Kaisar Ilahi Bintang 9. Berjuang untuk mencapai alam yang lebih tinggi, mencoba menembus penghalang terbesar dalam kultivasinya. Energi suci di dalam tubuhnya mengalir deras seperti sungai yang deras. Namun masih jauh dari penghalang, apalagi menghancurkannya. Bahkan jika dia bisa menyentuhnya, itu sama sekali di luar jangkauannya. Qin Chen tahu betul bahwa meskipun dia bisa dianggap sebagai yang mulia setengah langkah, dan 10 atau bahkan 100 kali lebih kuat daripada yang mulia setengah langkah rata-rata, terobosannya tetap akan sangat sulit. Jangankan mencapai status yang mulia, mencapai puncak yang mulia setengah langkah pun jauh dari mudah. Bagi yang mulia setengah langkah lainnya di sini, akan jauh lebih mudah. Beberapa pil semacam itu, dikombinasikan dengan beberapa wawasan dan urat suci, akan cukup untuk mencapai puncak yang mulia setengah langkah.
Namun Qin Chen berbeda. Sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap alam yang dicapainya lebih dari 100 kali lipat dari seorang prajurit biasa. Bahkan mungkin lebih. Qin Chen mengambil sebotol pil di tangannya. Isinya 10 pil. Yang langsung ia tuangkan ke dalam mulutnya. Menelannya seperti kacang goreng. Siapapun yang menyaksikannya pasti akan tercengang. Pil surgawi Dao Ilahi adalah pil suci tingkat tinggi. Dan bahkan seorang venerabel setengah langkah pun perlu meminumnya satu pil setiap kalinya. Namun, Qin Chen menelan ke-10 pil itu sekaligus. Rasanya seperti ia sedang mencari mati. Namun, menelan ke-10 pil itu saja tidak cukup baginya. Ia mengambil botol pil kedua, menuangkan ke-10 pil itu, dan menelan semuanya sekaligus. Bab 3706. Puncak mulia setengah langkah. Satu buah asal Dao Surgawi dapat dimurnikan menjadi 12 pil ilahi Dao Surgawi. Qin Chen menyimpan 2 untuk Zixun dan yang lainnya, lalu menelan 10 sisanya. Krang, Qin Chen mengunyah pil-pil itu dengan kuat. Kekuatan obat yang tak terbatas dengan cepat berubah menjadi aliran panas, mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Boom, tubuh Qin Chen langsung terasa seperti terbakar. Kekuatan mengerikan pil-pil itu dapat dengan mudah mencabik-cabik seorang yang mulia setengah langkah, langsung meledakkannya. Namun, Qin Chen memiliki tubuh pedang samsara 6 jalur, perpaduan tubuh suci kuno, tubuh primordial, tubuh dewa bulan, dan kualitas fisik tak terbatas lainnya. Bahkan tubuh pedang samsara 6 jalur pun tak mampu mengikis daging Qin Chen. Meskipun pil-pil itu memiliki khasiat obat yang mengerikan, pil-pil itu justru mengalir deras di dalam tubuh Qin Chen. Ini saja belum cukup. Setelah menelan pil ilahi Dao Surgawi dalam jumlah besar, Qin Chen mulai melahap pil yang mulia setengah langkah yang tersisa. Menelan pil-pil yang mengalir deras itu satu per satu. Boom! Tubuh Qin Chen bersinar. Dan energi obat yang mengerikan menyapu. Dengan cepat membentuk badai dahsyat di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Energi obat ini meresap ke ladang obat yang jauh. Tempat ramuan suci yang ditanam Qin Chen tiba-tiba tumbuh subur. Khasiat obat dari auranya begitu kuat. Qin Chen memurnikan hampir semua bahan terbaik dari 2 keluarga besar yang terhormat menjadi ramuan. Menelan semuanya dalam sekali teguk. Boom! Sebuah gemuruh dahsyat menggema di seluruh tubuh Qin Chen. Setelah menelan ratusan ramuan tingkat atas, ia akhirnya berhenti. Seluruh tubuhnya berubah menjadi tungku. Wajahnya memerah. Dan aura keberuntungan meletus dari setiap bagian tubuhnya, masing-masing. Dipenuhi dengan potensi obat yang menakjubkan. Saat ia menyelesaikan ini, Qin Chen mulai mengaktifkan seni Kaisar Ilahi Bintang 9. Lalu mengaktifkan formasi penarik roh, menarik kekuatan urat suci dari langit dan bumi di sekitarnya. Pada saat ini, seolah menguap oleh api yang berkobar, Vena suci setengah mulia dan vena suci tertinggi lainnya yang tak terhitung jumlahnya dengan liar berkumpul di Qin Chen, diserap langsung ke dalam tubuhnya. Tingkat penyerapan energi suci langit dan bumi ini 100, 1000, atau bahkan 10.000 kali lebih kuat daripada seorang prajurit biasa. Ah, Qin Chen meraung. Bahkan seorang prajurit tangguh seperti dia merasakan sakit yang luar biasa. Otot-ototnya kram. Kekuatan obat dan esensi suci begitu kuat, begitu dahsyat sehingga bahkan tubuhnya tak dapat dengan mudah menahannya. Gemuruh, tubuh Qin Chen meraung seperti guntur. Kitab asal melonjak, berbagai peradaban berkembang, dan aura yang mulia memenuhi udara. Qin Chen mengubah kekuatan obat dan esensi suci ini menjadi kekuatannya sendiri, dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Puff, tubuh Qin Chen tampak berwarna merah darah. Dengan jejak darah merembes dari beberapa bagian tubuhnya. Dia telah menjadi manusia berdarah. Tanpa berjuang untuk alam mulia. Kecepatan kultivasi ini sama saja dengan mencari kematian. Kekuatan obat dan energi suci tidak dapat dengan cepat diubah menjadi saripati suci. Hanya akan menghancurkan tubuh dan meridian prajurit. Hal ini juga menjadi alasan mengapa banyak prajurit kuat mengalami penurunan kultivasi jika gagal mencapai titik kritis. Oleh karena itu, banyak orang umumnya tidak mencoba terobosan sampai mencapai titik kritis. Orang-orang seperti Ji Wuxue, King Qiuzi, dan Raja Iblis Singa Harimau telah mencapai puncak alam mulia setengah langkah. Tetapi mereka tidak terburu-buru mencapai alam mulia, bahkan berlatih di medan perang 10.000 ras. Karena, jika mereka tidak maju secara alami,
Kerusakan yang akan mereka derita jika gagal akan sangat besar. Dan Qin Chen melakukan sesuatu yang sama gilanya. Meskipun Qin Chen yakin ia tidak akan bisa menembus ranah venerable, ia tetap melakukannya karena tidak punya pilihan lain. Ia baru saja mencapai tahap half step venerable. Tidak disebutkan bahwa seseorang yang baru mencapai tahap half step venerable bisa langsung mencapai status venerable. Kecuali, seperti Chaos Poison Venerable, mereka telah mendapatkan kesempatan yang menantang surga dan memperoleh Chaos Fruit. Bahkan saat itu pun, akan ada bahaya tersembunyi yang signifikan, yang menyebabkan fondasinya tidak stabil. Yang bisa dilakukan Qin Chen sekarang hanyalah memurnikan kekuatan di dalam dirinya dengan panik. Aliran darah menyembur keluar dari tubuhnya, dan ekspresinya mengerikan, seperti iblis sejati. Lebih jauh lagi, jejak darah Dark King di dalam dirinya juga aktif, membuat ekspresi Qin Chen semakin muram. Ketika Chaos Poison Lord melarikan diri bersama Qin Chen tidak melakukan apapun selain memurnikan bendera formasi. Ia hanya duduk bersila di bawah Myriad Words di Menteri, memahami kekuatan gelap. Kekuatan gelap dapat langsung meningkatkan kekuatan untuk mengalahkan si Duo Luo. Qin Chen bahkan memanfaatkannya, sehingga menghasilkan aura dingin yang begitu mengkhawatirkan penguasa racun kekacauan. Pelepasan kekuatan gelap ini meringankan kekuatan obat dan esensi suci yang luar biasa di dalam tubuh Qin Chen, dan menyerapnya dengan cepat. Aliran darah menyembur dari tubuh Qin Chen. Tuan, semut kecil dan api kecil berputar panik. Mereka bisa merasakan kondisi tubuh Qin Chen yang mengerikan dan dipenuhi kekhawatiran. Qin Chen mengerang dan melambaikan tangannya. Aliran darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari formasi, mendarat di semut kecil, api kecil, dan yang lainnya. Dengan desisan, semut kecil dan api kecil merasa seolah-olah tubuh mereka terbakar. Kekuatan obat dan esensi suci yang luar biasa yang diserap oleh Qin Chen juga menyebabkan mereka mengalami transformasi. Saat kekuatan gelap diaktifkan, mata Qin Chen tiba-tiba menjadi hitam pekat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura gelap yang dingin. Darah Raja Kegelapan terlalu mengerikan. Kembali di makam pedang, Qin Chen telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menekan kekuatannya. Kini, setelah diaktifkan, kekuatan gelap yang mengerikan itu langsung menyerbu pikiran Qin Chen dan mengendalikannya. Lupakan saja, geram Qin Chen. Ia telah mengerahkan segenap upayanya untuk menahan darah Raja Kegelapan. Jadi bagaimana mungkin ia membiarkannya menyala kembali sekarang? Berdengung, api halus yang mengerikan melonjak dari tubuh Qin Chen, melilitnya dengan liar, seolah memurnikannya. Pada saat yang sama, Qin Chen mengaktifkan seni Kaisar Ilahi Bintang 9, dan kekuatan totem yang cemerlang muncul di atas kepalanya, menekannya. Lebih jauh lagi, 6 tulang pedang di dalam tubuh Qin Chen mulai bersinar. Dagingnya berkilau seperti kaca dan sebening kristal batu akik. Tulang-tulangnya bermekaran dengan pelangi ilahi, dan darahnya berkilau keemasan. Akhirnya, di dalam tubuh Qin Chen, kilatan petir muncul, bagaikan halilintar, memancar ke seluruh tubuhnya. Hal ini memungkinkannya untuk menyerap kekuatan darah Raja Kegelapan tanpa terpengaruh olehnya. Entah berapa lama waktu telah berlalu. Boom! Gelombang gemetar menggema. Qin Chen merasakan kultivasinya meningkat pesat, mencapai titik di mana ia akhirnya menyentuh penghalang. Namun, penghalang itu terlalu kuat, dan Qin Chen tidak dapat menembusnya. Akhirnya, kekuatan tak terbatas dari vena suci dan energi obat diserap sepenuhnya oleh Qin Chen. Matanya menggelap, rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Di tengah badai yang tak berujung ini, Qin Chen berdiri. Ia telah berhasil menembus puncak yang mulia setengah langkah. Bab 3707 Kenapa kamu tidak melarikan diri? Aura dingin menyeruak dari tubuh Qin Chen, membuatnya tampak seperti dewa iblis. Sangat menakutkan. Akhirnya, kekuatan tak terbatas terkondensasi dalam dirinya, dan Qin Chen kembali tenang. Namun, di dalam dirinya, bagaikan gunung berapi yang akan meletus. Hasrat membunuh yang mengerikan dan tak berujung melonjak. Berusahalah sebaik mungkin. Serahkan sisanya pada takdir. Sosok Qin Chen melesat. Dan tiba-tiba ia muncul di luar cakram giok penciptaan Qian Kun. Tuan, akhirnya Anda keluar. Chaos Poison Lord, kelelahan dan hampir muntah darah, sedang menjalani masa-masa sulit.
Namun, setelah merasakan aura Qin Chen, ekspresinya berubah. Ia bisa merasakan bahwa Qin Chen tampaknya telah mengalami semacam transformasi. Auranya meningkat drastis dibandingkan sebelumnya. Dan bahkan ia merasakan sedikit ketakutan. Tuan, apakah Anda sudah mencapai terobosan? Serunya kaget. Tidak, itu tidak benar. Ia dengan hati-hati merasakannya dan menyadari bahwa aura Qin Chen masih berada di alam setengah langkah yang mulia. Tetapi tampaknya telah mencapai puncak alam itu. Masih jauh dari alam yang mulia yang sebenarnya. Tapi bagaimana mungkin aura seorang yang mulia begitu mengerikan? Bahkan ia merasakan sedikit palpitasi. Di mana kita? Tanya Qin Chen dingin. Ia samar-samar bisa merasakan si Duoluo masih mengikutinya. Dan semakin dekat. Tuan, saat ini kita berada di reruntuhan kehampaan paling terpencil di luar alam surga timur. Jika kita keluar, kita akan memasuki kekacauan di luar alam surgawi. Kata yang mulia racun kekacauan. Pinggiran 4 alam surgawi adalah tanah kekacauan yang tak terbatas, penuh bahaya. Bahkan yang mulia pun tak bisa masuk dengan mudah. Meninggalkan 4 alam surgawi membutuhkan area dan jalur khusus, bukan sekadar pergi. Jika tidak, alam surgawi begitu luas sehingga umat manusia tak akan bisa melindunginya dari invasi iblis. Justru karena kekacauan yang menyelimuti 4 alam surgawi itulah iblis-iblis terhalau masuk. Kalau begitu berhenti dan istirahatlah. Ini beberapa pil. Telanlah untuk memulihkan kekuatanmu. Hidup atau mati tergantung pada pil ini. Qin Chen dengan santai mengeluarkan botol pil dan melemparkannya kepada penguasa racun kekacauan. Bersamaan dengan itu, bendera formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya dan dengan cepat ditempatkan di kehampaan. Bahkan tanpa repot-repot menyembunyikan keberadaannya. Qin Chen tahu bahwa Chaos Poison Lord tidak mungkin lolos dari kejaran si Duoluo. Hanya pertempuran sengit yang akan memberikan secercah harapan. Saat bendera formasi jatuh satu persatu, Chaos Poison Lord dengan cepat melahap pil di tangannya. Tiba-tiba, kekuatan obat yang kaya meresap ke udara. Dan Chaos Poison Lord terkejut menyadari bahwa kekuatannya yang sebelumnya terkuras dengan cepat sedang dipulihkan dengan kecepatan yang terlihat. Meskipun ia mungkin tidak kembali ke kekuatan puncaknya saat si Duoluo tiba, ia pasti akan kembali setidaknya 80% hingga 90%. Pil macam apa ini? Chaos Poison Lord menatap Qin Chen dengan kaget. Pil ini jelas baru saja dimurnikan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pemiliknya adalah seorang ahli alkimia yang begitu hebat. Qin Chen dengan cepat mengatur formasi. Tetapi sebelum ia sempat menyelesaikannya, boom! Di kejauhan, sebuah lubang hitam muncul entah dari mana. Di tengah gemuruh-gemuruh, sesosok agung turun. Tak lain adalah si Duoluo, yang telah melacak Qin Chen selama 2 hari 2 malam. Nak, kenapa kau tidak kabur saja? Kau benar-benar membuatku kesulitan mengejarmu. Si Duoluo memelototi Qin Chen dan yang lainnya dengan tatapan tajam. Amarah membuncah di hatinya. Selama 2 hari 2 malam, ia sama sekali tidak beristirahat. Untuk mencegah Qin Chen dan rekan-rekannya melarikan diri, ia terus-menerus mengaktifkan mata langit berbintangnya untuk melacak lokasi mereka. Selain saat di medan perang Myriad Ratches, kapan ia pernah selelah ini? Kedua orang ini hanyalah tikus. Agak terlalu licik. Namun, ia bersyukur bahwa ini adalah alam surga timur, tanpa alam rahasia atau area terlarang yang bahkan ia takuti. Di tempat seperti medan perang Myriad Ratches, yang penuh dengan bahaya di mana-mana, Qin Chen mungkin tidak berani memasuki area terlarang sembarangan yang dapat membunuh seorang yang mulia. Kenapa kalian tidak lari? Jika kalian keluar lagi, kalian akan berada di reruntuhan alam surgawi yang kacau. Kalian berdua, jika kalian keluar, kalian akan hancur berkeping-keping. Si Duoluo mencibir. Tatapannya tertuju pada Qin Chen. Dan ia tercengang. Kenapa auramu meningkat begitu banyak? Apa kau sudah menembus? Si Duoluo terkejut. Dibandingkan saat berada di rumah Guanghan, aura Qin Chen menjadi jauh lebih dingin dan kuat. Ia mengamati dengan saksama dan menyadari bahwa ia telah mencapai puncak alam setengah langkah yang mulia. Baru 2 hari 2 malam. Alam setengah langkah yang mulia bahkan mustahil di mata si Duoluo. Tetapi fakta bahwa Qin Chen telah mencapai puncak alam setengah langkah yang mulia hanya dalam 2 hari 2 malam membuatnya tercengang. Jika Qin Chen diberi lebih banyak waktu,
Bukankah anak ini akan menjadi seorang yang mulia? Hati si Duoluo langsung mencelos. Mengingat kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Qin Chen sebelumnya di rumah Guanghan. Jika ia benar-benar berhasil mencapai alam yang mulia, ia tidak yakin apakah ia bisa menahannya. Nak, mati. Dengan pikiran ini, si Duoluo tidak peduli lagi dengan omong kosong itu. Boom! Di atas kepalanya, diagram visualisasi bintang dewa dan iblis agung muncul. Sebuah lubang hitam cahaya yang mengerikan meletus, dan ia tampak berubah menjadi lubang hitam, menyerbu Qin Chen dengan panik. Titik. Formasi utama. Aktifkan. Qin Chen tak berniat membuang waktu. Ia langsung mengaktifkan formasi di sekitarnya. Dengan suara dentuman, sinar cahaya mengerikan menyebar, menyelimuti seluruh dunia, berubah menjadi pelangi ilahi yang mengerikan, meletus dengan niat membunuh yang tak berujung. Di saat yang sama, sebilah pedang berkarat misterius muncul di tangan Qin Chen. Aura dingin terpancar darinya, menebas si Duoluo dengan ganas. Lebih jauh lagi, aliran api halus memancar, dan dengan raungan, mereka berubah menjadi lautan luas, menyerbu si Duoluo. Sebenarnya, setelah menyaksikan kekuatan mengerikan sang guru di dalam pedang berkarat misterius di makam pedang, Qin Chen sebelumnya telah mengirim pesan kepada pedang berkarat misterius itu, mencoba memprovokasi guru misterius ini untuk bertindak. Namun, setelah kunjungan mereka ke makam pedang, guru dingin di dalam pedang berkarat misterius itu tampaknya telah tertidur lelap, tak dapat dibangunkan, meninggalkan Qin Chen dalam keadaan kacau balau. Lebih lanjut, agar master ini dapat bertindak, ia harus memiliki tubuh fisik, seperti patung batu para master kuno yang terhormat di dalam makam pedang. Jika tidak, ia hanya bisa memiliki Qin Chen, dan Qin Chen tidak memiliki tubuh fisik untuk dimiliki oleh sang master. Jika tidak, dengan kekuatan sang master, ia tidak akan takut pada si Duoluo sama sekali. Si Duoluo mendengus dingin. Ia tahu metode Qin Chen. Ketika Qin Chen menyerang, lubang hitam di tubuhnya langsung menyusut, berubah menjadi tombak hitam pekat yang menebas dengan keras. Terlebih lagi, kekuatan bergulir dari diagram visualisasi bintang dewa dan iblis agung menyelimutinya, membuat Qin Chen tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam. Dalam kesannya, senjata terkuat Qin Chen adalah serangan Void Flame yang dapat melukainya. Serangan-serangannya yang lain tidak perlu ditakuti. Bab 3708 Keraguan Surga. Namun, begitu tombak hitam pekatnya muncul, ia merasakan sesuatu yang janggal. Api halus tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan Qin Chen sama sekali tidak ditujukan padanya, melainkan ke seluruh tubuhnya, menyatu dengan formasi. Formasi mengerikan ini bukan sekadar serangan, melainkan aura pembunuh yang terpancar melintasi ratusan mil angkasa, membentuk pusaran kekuatan pembunuh. Pusaran ini dipenuhi aura penghancur api halus yang mengerikan, melonjak dengan niat pedang yang tak berujung. Qin Chen menebas dengan pedangnya, dan kilatan cahaya pedang berubah menjadi formasi pedang tak terlihat, menyegel area langit dan bumi ini. Apa yang bocah ini coba lakukan? Tatapan si Duoluo tiba-tiba terpaku. Apa tujuan Qin Chen? Meskipun api halus dan serangan bocah itu sangat dahsyat, ia sekarang memiliki diagram visualisasi bintang dewa dan iblis agung, yang tidak dapat ia terjebak. Apa gunanya? Dengan kekuatannya, ia dapat dengan mudah membebaskan diri dan berjuang keluar. Tak masuk akal. Ia mencibir, mengabaikan serangan Qin Chen sepenuhnya. Tombak hitam itu, yang berkobar dengan cahaya penghancur, mengancam akan menembus semua yang diledakkan Qin Chen, menjepitnya ke kehampaan dan membawanya langsung kembali ke istana Dewa Bintang. Boom! Tombak hitam itu melesat. Si Duoluo memasang ekspresi percaya diri. Tetapi tepat ketika tombak hitamnya memasuki radius 100 mil di sekitar Qin Chen, sebuah kekuatan totem aneh tiba-tiba melonjak dari tubuh Qin Chen. Kekuatan totem ini, yang sangat jernih, berubah menjadi cahaya totem yang luas yang langsung menyelimuti tombak hitam pekatnya. Apakah ini kekuatan magis dari Yang Maha Kuasa di Laut Kehampaan? Si Duoluo tercengang. Iya, tentu saja. Telah menyaksikan adegan leluhur mayat iblis mengejar Qin Chen dan kemudian dibunuh oleh Yang Maha Kuasa di Laut Kehampaan. Kekuatan totem itu juga membuatnya bergidik.
Tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa Qin Chen benar-benar dapat melepaskan kekuatan totem seperti itu. Meskipun kekuatan totemik Qin Chen jauh lebih lemah daripada kekuatan ilahi yang perkasa itu, makna yang ditimbulkannya membuatnya merinding. Meskipun lemah, aura yang dipancarkannya mengirimkan hawa dingin ke seluruh pembuluh darah si Duoluo. Kekuatan ilahi macam apa ini? Dengan rasa gentar di hatinya, tombak si Duoluo, tanpa jeda, menembus pusaran kekuatan pembunuh yang berkumpul dengan cahaya hitam sepanjang 100 kaki. Ia tahu Qin Chen tetap menunggunya, bertekad untuk melawannya sampai mati. Belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang. Si Duoluo mendengus dingin. Ia mengakui kekuatan Qin Chen yang luar biasa, bahkan melampaui iblis. Tetapi perbedaan levelnya signifikan. Ia ragu Qin Chen bisa menjadi tandingannya. Boom! Cahaya hitam yang mengerikan meletus dari tombak si Duoluo. Dan dengan embusan, menembus kekuatan totemik yang dilepaskan Qin Chen. Kekuatan totemik itu berderit dan meraung, menembus udara. Meskipun kekuatan totemnya lemah, si Duoluo merasa seperti terjebak dalam rawa. Ia semakin khawatir. Untungnya, Qin Chen belum menembus alam mulia. Jika ia benar-benar telah menembusnya, dan menggunakan kekuatan totem itu, ia bahkan tak bisa membayangkan apakah ia bisa menghancurkannya. Tapi sekarang, itu belum cukup. Si Duoluo mencibir. Meskipun tombak di tangannya seakan menembus benda padat, terkekang oleh tekanan ruang yang melonjak, tombak itu tetap menembusnya sedikit demi sedikit, perlahan-lahan mendekati Qin Chen. Dewa Iblis Agung menyulap peta bintang yang luas, memancarkan aura yang mengguncang alam semesta selamanya. Ia berubah menjadi Dewa Iblis, menatap tajam ke arah penguasa racun kekacauan, tak memberinya kesempatan untuk menyerang. Selama Qin Chen tertangkap, status yang mulia penguasa itu tak akan relevan lagi. Tepat saat tombak si Duoluo hendak menusuk Qin Chen tiba-tiba mendengus. Boom! Dari tubuhnya, tentakel hitam yang mengerikan melesat keluar, secepat kilat, langsung menerjang si Duoluo. Boom! Setiap tentakel hitam memancarkan aura yang mampu menembus langit dan menghancurkan alam semesta. Cahaya iblis yang tak terbatas berkelebat dari mereka. Dan esensi ras iblis melonjak, membawa kekuatan dingin yang menembus kehampaan tak terbatas dan langsung menghantam. Diagram visualisasi bintang dewa dan iblis agung si Duoluo. Kelak, diagram visualisasi bintang dewa dan iblis agung yang si Duoluo ciptakan bergetar hebat, seolah-olah akan meledak. Apa-apaan ini? Seru si Duoluo kaget. Dari tentakel hitam itu, ia merasakan jantung berdebar kencang dan aura iblis yang kuat. Mungkinkah itu harta karun klan iblis? Mengapa masih memancarkan aura kegelapan? Si Duoluo ketakutan dan geram. Pohon iblis Myriad Words bukan hanya harta karun klan iblis. Tetapi setelah menyerap darah Raja Kegelapan, pohon itu juga menyerap sedikit aura klan kegelapan. Bang! Di antara langit dan bumi, Dao surgawi muncul. Dengan panik menolaknya dan mencoba menyegel pohon iblis Myriad Words. Aura Raja Kegelapan menjadi ancaman besar bagi Dao surgawi. Sebuah ajaran sesat yang ditakdirkan untuk diasingkan. Kau benar-benar bersekutu dengan klan iblis. Si Duoluo menatap Qin Chen dengan kaget dan marah. Saat ini, ia yakin bahwa Qin Chen dan klan iblis bersekutu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Qin Chen memiliki harta karun klan iblis? Atau bahkan dapat mengaktifkannya. Setidaknya, ia belum pernah mendengar seorang ahli manusia mampu mengaktifkan harta karun klan iblis. Badai nebula, si Duoluo meraung, dan bintik-bintik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di sekelilingnya. Ini adalah bintang-bintang yang mengembun seukuran kepalan tangan. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya menyusut, lalu berubah menjadi nebula yang luas, melayang di samping si Duoluo. Ini adalah harta karun yang telah ia padatkan selama bertahun-tahun di medan perang semua ras. Terdiri dari 999 bintang. Harta karun ini membentuk badai nebula yang mengerikan. Senjata pamungkasnya, yang mampu menahan semua serangan. Boom! Bintang-bintang yang mengerikan itu meletus dengan kekuatan bintang yang tak terbatas. Berhasil menangkis invasi pohon iblis Myriad Words. Nak, kau bersekongkol dengan iblis. Ikut aku ke istana Dewa Bintang dan jelaskan dirimu. Si Duoluo tertawa terbahak-bahak. Matanya menyala-nyala.
Jika ia bisa mengungkap rahasia kultivasi kekuatan iblis Qin Chen dan mendapatkan harta karun yang dimilikinya, ia bahkan tak bisa membayangkan ketinggian yang akan ia capai. Dan kekuatan totem Kaisar Ilahi, Api Void, masing-masing harta karun ini sudah cukup untuk membuatnya gila. Tuan, Chaos Poison Lord meraung, menerjang dengan ganas. Namun, si Duoluo melepaskan badai nebula, memutar-mutar bintang yang tak terhitung jumlahnya dan mencegah Chaos Poison Lord menerobos. Meskipun kekuatan kekacauannya dahsyat, wilayah kekuasaannya jauh lebih rendah daripada si Duoluo. Tidak mampu melepaskan kekuatan sejatinya dan tetap terperangkap di wilayah luar. Sudah jelas, mata Qin Chen melotot liar. Pada saat ini, ia tiba-tiba mengaktifkan darah Raja Kegelapan di dalam dirinya. Tiba-tiba, matanya menjadi gelap. Boom! Kekuatan kegelapan meletus. Kekuatan Qin Chen meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekuatan kegelapan. Kau benar-benar mengolah kekuatan kegelapan. Seru si Duoluo kaget. Boom! Saat kekuatan kegelapan Qin Chen muncul, Dao Surgawi bergetar hebat. Seolah ragu-ragu. Tidak yakin apakah akan menekan Qin Chen. Dao Surgawi ragu-ragu. Bab 3709. Gagal mencapai kesuksesan. Secara logis, Dao Surgawi pasti akan menolak kekuatan kegelapan. Sebagai dua kekuatan yang secara inheren bertolak belakang, mereka seharusnya tidak ragu. Namun kenyataannya, Dao Surgawi ragu-ragu untuk menekan Qin Chen. Apa yang sedang terjadi? Pohon iblis Myriad Words. Hancurkan. Qin Chen tidak memperhatikan perubahan di dunia luar. Ia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ia hanya meraung dengan ganas. Dan kekuatan gemuruh di dalam dirinya melonjak, berderak. Kekuatan gemuruh ini dimaksudkan untuk menahan kekuatan gelap di dalam dirinya. Titik. Namun, ketika kekuatan gemuruh ini muncul, Dao Surgawi akhirnya mundur, mengakhiri penindasannya terhadap Qin Chen. Pohon iblis Myriad Words, yang diperkuat oleh kekuatan gelap, melonjak dengan aura yang kuat. Wus-wus, tentakel melonjak dan melesat keluar. Jangan coba-coba, Hedoro meraung. Memberi energi pada badai nebula hingga penuh. Berubah menjadi lautan luas yang tak tertembus air, tanpa meninggalkan lubang di jalurnya. Bahkan pohon iblis Myriad Words pun tak mampu menembusnya. 999 inti bintang, ditempa menjadi badai nebula. Formasi mengerikan yang dibentuk oleh kekuatan Black Hole Venerable. Begitu kuatnya hingga mustahil untuk ditembus. Seolah-olah bahkan kehampaan itu sendiri tersegel. Aturan waktu. Di saat kritis ini, Qin Chen tiba-tiba berteriak, berdengung. Dalam benaknya, asal mula waktu tiba-tiba aktif. Gelombang kekuatan waktu langsung menyebar, didorong hingga mencapai potensi penuhnya oleh Qin Chen. Seketika, dunia seakan terhenti. Segala sesuatu di kehampaan membeku. 999 inti bintang berputar liar seperti pusaran nebula. Semuanya membeku di udara. Mata si Duoluo melebar, merasakan kekuatan waktu yang mengerikan terpancar dari Qin Chen. Ia meraung kaget dan marah. Itu adalah asal mula waktu. Anak ini benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Qin Chen, dengan kekuatan yang lebih rendah dari seorang yang mulia, tak mampu membekukan waktu di sekitar yang mulia manusia tingkat puncak, sekalipun ia menguasai hukum waktu. Namun, asal mula waktu berbeda. Itu adalah jejak asal mula yang muncul dari kekacauan saat kelahiran alam surgawi. Bisa dikatakan sebagai sisa dari hukum waktu alam surgawi. Jejak asal mula ini, dengan kekuatan yang cukup, mampu membekukan waktu selamanya. Pada saat itu, waktu di langit dan bumi terhenti. Si Duoluo dapat merasakan segalanya dan pikirannya masih berfungsi. Tetapi ia sama sekali tak mampu bergerak. Ia hanya bisa mengerahkan kekuatan lubang hitam di dalam tubuhnya dengan panik untuk melepaskan diri dari belenggu asal mula waktu. Puff! Hanya dalam satu tarikan napas, si Duoluo menembus belenggu asal mula waktu Qin Chen. Boom! Waktu yang tadinya beku, mulai mengalir kembali. Qin Chen, yang menghadapinya, memuntahkan darah akibat serangan balik. Wajahnya pucat pasi. Sekalipun ia mengaktifkan asal mula waktu, ia hanya bisa menahan seorang master seperti si Duoluo dalam satu tarikan napas. Namun, dalam pertarungan antar makhluk kuat, kesalahan sekecil apapun dapat membuat perbedaan besar. Sepersekian detik dapat menentukan hidup atau mati.
Bum bum bum. Saat waktu berhenti, tentakel yang keluar dari tubuh Qin Chen akhirnya menembus badai nebula yang dibentuk oleh 999 bintang dan tiba di depan si Duoluo dalam sekejap. Diagram visualisasi bintang dewa dan iblis agung. Halangi untukku. Si Duoluo meraung. Tatapannya ganas. Di atas kepalanya, sebuah bayangan menjulang berdiri. Menekannya. Mencoba menahan invasi tentakel pohon iblis 10.000 dunia. Hahaha. Hancurkan untukku. Qin Chen juga tahu bahwa saat yang paling kritis telah tiba. Dia memuntahkan seteguk darah dan menyemprotkannya langsung ke pohon iblis 10.000 dunia. Kekuatan darah keluarga kerajaan kegelapan langsung dihancurkan olehnya. Gairahnya mencapai puncaknya. Ah, geram Qin Chen. Matanya gelap, pikirannya bergemuruh. Serangan balik darah Raja Kegelapan hampir menghancurkan jiwanya. Jika bukan karena teknik jiwa surgawi terlarang, ia pasti sudah binasa. Namun, kekuatan darah Raja Kegelapan langsung meningkatkan kekuatan tentakel yang dilepaskan oleh pohon iblis dunia segudang. Puff, puff, puff. Tentakel hitam yang diselimuti gumpalan aura gelap bertabrakan dengan hantu para dewa dan iblis yang dibentuk oleh diagram visualisasi bintang dewa dan iblis agung, langsung menembusnya. Tentakel-tentakel itu kemudian melilit si Duoluo, mencoba menusuknya. Mustahil. Kau hanya seorang venerabel setengah langkah. Sekalipun kau memiliki kekuatan kegelapan, mustahil kau bisa menembus diagram visualisasi dewa dan iblisku. Si Duoluo meraung. Matanya terbelalak tak percaya dan terkejut. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun di medan perang semua ras, melawan iblis berkali-kali, dan tidak asing dengan kekuatan kegelapan. Memang benar bahwa kekuatan kegelapan dapat meningkatkan kekuatan iblis dan ras lainnya secara signifikan, tetapi itu sama sekali bukan maha kuasa. Dihadapkan dengan perbedaan kultivasi yang sangat besar, itu tidak berdaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan gelap yang dilepaskan Qin Chen dapat menembus kekuatan diagram visualisasi iblis ilahinya. Bagaimana mungkin dia tidak takjub? Wajah Qin Chen muram, dan dia tertawa terbahak-bahak. Darah mengucur dari sudut mulutnya. Kekuatan gelap biasa tidak akan mampu melukai si Duoluo. Tetapi kekuatan gelap di dalam dirinya adalah kekuatan keluarga kerajaan kegelapan yang disegel selama bertahun-tahun oleh Patriark Paviliun Pedang Tongtian, yang telah menggunakan seluruh kekuatan Paviliun Pedang Tongtian. Kekuatan macam apa yang dimiliki Patriark Paviliun Pedang Tongtian? Bahkan makhluk sekuat itu akan menghabiskan nyawanya, seluruh keberadaannya, untuk menekan keluarga kerajaan kegelapan. Bagaimana mungkin kekuatan gelap biasa dapat dibandingkan dengan itu? Puff, puff, puff. Tentakel hitam langsung menyelimuti si Duoluo dan mulai melahap kekuatannya dengan panik. Boom! Gelombang kekuatan venerabel, yang mewakili puncak venerabel manusia, perlahan mengalir di sepanjang tentakel hitam, memasuki pohon iblis Myriad Words dan, melaluinya, masuk ke tubuh Qin Chen. Bocah nakal, kau pikir kau bisa menjebakku seperti ini? Mata si Duoluo melotot liar, berdengung. Sinar cahaya lubang hitam melonjak dari tubuhnya, seolah-olah ia berubah menjadi lubang hitam, melahapnya secara terbalik. Gemuruh. Selanjutnya, 999 bintang berputar dengan panik, membentuk medan gaya bintang yang mengerikan yang menyegel langit dan bumi, menghancurkan segalanya dan mengancam akan menghancurkan pohon iblis Myriad Words. Ekspresi Qin Chen juga muram. Pada titik ini, jika si Duoluo berhasil melahapnya secara terbalik, seluruh rencananya akan hancur total. Keduanya melahap satu sama lain dengan panik. Berbagai pola dewa berkelebat, dan seluruh langit bergemuruh dengan gemuruh, memberi kesan mereka berdua berimbang. Sialan, Qin Chen mengamuk. Matanya hitam pekat, diwarnai dengan sedikit kegilaan merah darah. Ia sekarang menderita serangan balik yang luar biasa karena terus-menerus mengaktifkan darah Raja Kegelapan. Pikirannya berputar-putar dengan pusing. Jiwanya tercabik-cabik. Tetapi saat ini, ia tidak punya pilihan. Si Duoluo mati. Atau ia sendiri yang mati. Tuan, aku akan membantumu. Tak jauh dari sana, Chaos Poison Lord menyalak dingin. Boom! Ia menerjang maju. Tetapi serangannya tidak dapat menembus 999 badai nebula. Itu hanya menyebabkan si Duoluo sedikit kesulitan, bukan perubahan dalam gelombang pertempuran. Ia memiliki kekuatan Void Chaos,
tetapi tidak dapat melepaskan kekuatannya. Sebuah rasa dendam yang mendalam. Bab 3710 Aku tidak percaya. Gemuruh antara langit dan bumi. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan kegelapan pekat. Qin Chen dan si Duoluo dengan panik berusaha saling memusnahkan. Perlahan-lahan, aura Qin Chen semakin dingin. Pikirannya bergemuruh. Meskipun ia telah menekan darah Raja Kegelapan setelah mengolah tubuh pedang 6 jalan samsara, semakin lama ia mengaktifkannya, semakin parah pula dampaknya. Pada akhirnya, ia bahkan mungkin akan diselimuti dan diasimilasi oleh kekuatan gelap lagi. Hahaha. Nak, kau tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kan? Si Duoluo tertawa. Darah mengalir di sekujur tubuhnya. Dan ia tampak babak belur. Namun, ia menggertakkan gigi dan bertahan. Cahaya bintang berkelap-kelip saat ia bertarung dengan sekuat tenaga. Kedua belah pihak terkunci dalam kebuntuan. Tidak bisakah kita saling membunuh bahkan dengan ini? Seru Qin Chen dengan panik. Aku tidak percaya. Boom! Qin Chen mengaktifkan garis darah petir di dalam tubuhnya. Krak! Gelombang petir yang mengejutkan meletus. Mengubah kehampaan menjadi lautan guntur. Petir tak berujung. Disertai api halus. Menyambar si Duoluo. Kekuatan guntur. Hahaha. Nak, kau sudah kehabisan akal. Bahkan Dao Surgawi pun tak mampu menekan seseorang selevelku. Jadi apa gunanya kekuatan guntur belaka? Si Duoluo mendengus. Guntur. Meskipun merupakan kekuatan yang sangat maskulin dan mampu menekan segala kejahatan, bahkan kekuatan utama kesengsaraan guntur surgawi, hanya efektif bagi para master di bawah level yang mulia. Pada levelnya, kekuatan guntur biasa tak mampu menembus pertahanannya, apalagi melukainya. Namun, ia bingung. Qin Chen memiliki kekuatan kegelapan, namun ia juga memiliki kekuatan guntur. Kedua kekuatan ini biasanya saling bertentangan, sehingga sulit bagi mereka untuk hidup berdampingan. Petir tak berujung menyambar, menyatu dengan api halus dan langsung turun ke si Duoluo. Swiss, sebuah pemandangan luar biasa pun terjadi. Gumpalan asap hijau mengepul dari tubuh si Duoluo. Kekuatan murni api void dan petir hampir tidak berhasil melukainya. Tetapi ketika kedua kekuatan ini bergabung, mereka langsung membakar. Si Duoluo berhasil. Qin Chen langsung gembira. Mustahil. Si Duoluo meraung marah. Tubuhnya dipenuhi cahaya bintang dan cahaya lubang hitam yang mengerikan. Berkelap-kelip liar. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan ini? Petir macam apa ini? Petir itu benar-benar bisa melukai dagingnya. Dan membawa aura agung yang menakutkan si Duoluo. Jika kultivasi Qin Chen tidak begitu lemah, petir ini saja sudah cukup untuk melukainya. Berapa banyak senjata tersembunyi yang dimiliki anak ini? Si Duoluo hampir gila. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang manusia setengah langkah yang mulia bisa begitu sulit dibunuh. Bahkan para raja iblis dari ras iblis di medan perang semua ras tidak sekuat Qin Chen. Datang lagi. Melihat kekuatan guntur beraksi, Qin Chen mengerahkan segenap tenaganya. Melepaskan serangga roh aneh seperti semut kecil dan api kecil dari cakram giok penciptaan Qian Kun. Bukankah si Duoluo ini tangguh? Badai nebula menahan segalanya. Dan kekuatan lubang hitamnya mengerikan. Semut kecil dan api kecil sama-sama memiliki kemampuan melahap. Mampu menelan semua makhluk hidup. Paling buruk, mereka hanya bisa bersaing untuk melihat siapa yang lebih kuat. Bos, akhirnya kau membebaskan kami. Kami sudah menunggu begitu lama. Semut kecil dan api kecil berdengung dan menangis saat mereka keluar. Mereka telah menyaksikan dengan cemas dari dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Jika Qin Chen mati, mereka juga tidak akan selamat. Dan mereka sudah gelisah seperti semut di wajan panas. Kini Qin Chen melepaskan mereka. Langsung memimpin pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Sambil berteriak, "Saudara-saudara, ikuti aku. Ayo beri pelajaran pada bajingan ini." Dengung-dengung-dengung-dengung. Segerombolan semut pemakan udara dan serangga pemurni api memenuhi langit. Bagaikan kawanan belalang yang lebat. Langsung menyelimuti si Duoluo. Krek, krek. Semut kecil dan api kecil. Beserta pengikut mereka yang tak terhitung jumlahnya. Dengan panik mencabik-cabik tubuh si Duoluo. Menyerap kekuatan lubang hitam. Kekuatan diagram visualisasi bintang dewa dan iblis agung. Dan kekuatan badai nebula.
Apa-apaan ini? Si Duoluo hampir gila. Kartu as Qin-Chen tak ada habisnya. Ia bisa merasakan bahwa makhluk-makhluk kecil ini melahap kekuatan makhluk tertinggi yang dilepaskannya. Meskipun laju penyerapannya lambat, setetes air pun dapat mengikis batu. Jika ini terus berlanjut, pasti akan menimbulkan masalah besar baginya. Bendungan 1000 mil hancur oleh lubang semut. Dalam pertempuran, tak ada detail yang bisa diabaikan. Bunuh mereka. Boom! Si Duoluo meraung. Kekuatan agung di dalam dirinya melonjak liar. Cahaya lubang hitam tak terbatas menghujani kawanan semut pemakan udara dan serangga pemurni api yang padat. Puff! Seketika, ribuan dari mereka tumbang. Seperti lapisan abu. Berjatuhan dan lenyap menjadi ketiadaan. Sejumlah besar serangga spiritual aneh terus-menerus musnah. Namun, pasukan semut kecil dan api kecil terlalu banyak. Seolah tak berujung. Mereka melahap mereka tanpa henti. Menggerogoti dengan suara berderak. Beberapa semut pemakan udara dan serangga pemurni api langsung hancur, meledak, dan memusnahkan. Namun kemudian lebih banyak. Semut pemakan udara dan serangga pemurni api mengerumuni mereka. Makan, makan yang banyak. Jangan berhenti sampai mati. Saatnya bertarung demi bos. Atau kita hanya akan jadi rakus. Semut kecil dan api kecil meraung. Dengan suara berderak, mereka menggigit keras cahaya lubang hitam itu, melahapnya sepotong demi sepotong. Kesempatan bagus. Chaos Poison Lord memanfaatkan kesempatan itu dan, boom, langsung melepaskan aliran Chaos Force. Aliran itu menembus celah-celah yang digerogoti semut dan api, lalu langsung mengenai tubuh si Duoluo. Puff! Petik 2. Si Duoluo memuntahkan seteguk darah, dipenuhi amarah. Ia berharap bisa mencabik-cabik Chaos Poison Lord. Namun, tepat saat ia hendak menyerang, kekuatan penghisap dari Myriad Words Demonic Tree melumpuhkannya, memaksanya untuk melawan sekuat tenaga. Rasa takut akhirnya membuncah dalam diri si Duoluo. Sebelumnya, saat melawan Qin-Chen sendirian, ia selalu unggul. Tetapi sekarang, serangan yang tak terhitung jumlahnya menghujaninya, langsung menjerumuskannya ke dalam dilema. Ia merasakan kekuatan di tubuhnya terkuras dengan cepat. Sebagian dikonsumsi oleh pohon iblis Myriad Words, dan sebagian lagi oleh kawanan semut pemakan udara dan serangga pemurni api yang padat. Lebih jauh lagi, setelah mengonsumsi kekuatan Hedoro, semut pemakan udara dan serangga pemurni api yang masih hidup tampaknya beradaptasi dengan aura puncak manusia mulia Hedoro. Sinar cahaya bintang dan cahaya seperti lubang hitam terpancar dari tubuh mereka, membuat mereka tak terkalahkan oleh kekuatan. Hedoro akhirnya panik. Qin-Chen, di sisi lain, dipenuhi dengan kegembiraan. Tepat ketika Qin-Chen merasa gembira dan gembira, ekspresinya tiba-tiba berubah. Boom! Langit yang jauh tiba-tiba mulai mendidih. Qin-Chen merasakan aura yang sangat menakutkan mendekat dengan cepat, mendekati medan perang antara dia dan Hedoro.